kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita lanjut ke soal nomor 4 ya, tentang dinamika partikel. Oke, sebuah balok memiliki massa 15 kilo, massanya 15 kilo di atas bidang miring kasar, berarti ada gaya geseknya, dengan koefisien gesek 0,2. Mu-nya adalah 0,2. Sudut kemiringan itu 37 terhadap horizontal, yang ditanyakan adalah percepatan. Oke, A-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja terlebih dahulu. Kita gambarkan dulu bidang miring, kemudian horizontal sudutnya. Sudut terhadap horizontalnya adalah 37, berarti di sini letaknya. Kemudian ini ada baloknya. Oke. Nah, sekarang kita coba gambarkan gayanya. Yang pertama, balok tersebut memiliki massa, berarti dia punya arah W, ya kan? Untuk arah W-nya itu ke sini. Kemudian dia bergerak menuruni bidang miring. Oke, sebentar. Tentukan percepatan gerak balok menuruni bidang miring. Karena baloknya itu turun, berarti arah geraknya ke kiri. Sehingga di sini berarti gini. W itu kan belum tegak lurus sama baloknya, sehingga kita harus proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Menjadi, kalau di sini sudutnya 37, berarti di sini ada sudut 37 juga. Sehingga ini W sin 37 karena jauh dari sudut. Yang ini adalah W cos 37. Kemudian gaya gesek tentunya berlawanan arah, berarti ini ada FG. Lalu ke atas itu juga ada N. Sampai situ paham ya? Selanjutnya di sini kan berarti ada gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Kita coba uraikan. Untuk sumbu X-nya sigma fx, karena baloknya bergerak berarti kan nanti ma, ya kan? Kemudian jumlah gaya pada sumbu X ada apa aja? Yang pertama ada W sin, karena arah bendanya ke kiri berarti W sin itu searah, berarti positif. W sin 37. Kemudian minus gaya gesek karena berlawanan sama dengan M dikali A. Nah, di sini W-nya itu kan berarti 15 dikali 10 sin 37 min N dikali mu, atau mu kali N. Mu kali N sama dengan masanya 15A. Kita mencari A-nya, berarti 150 sin 37 dikurangi mu-nya adalah 0,2. N-nya kita belum dapat, berarti kita cari dulu N-nya. N-nya ada pada sumbu Y, berarti kita pakai sigma FY sama dengan 0 karena bendanya tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Yang gaya berada pada sumbu Y itu ada N sama W cos 37 sama dengan 0. Maka N sama dengan W cos 37. N sama dengan W itu massa kali gravitasi, berarti 150 dikali 0,8. Berarti nanti didapatkan N-nya adalah 120 Newton. Karena N-nya kita sudah dapat, berarti kita bisa melanjutkan ke sini. Menjadi 150 dikali sin 37 itu 0,6 dikurangi 0,2 dikali 120 sama dengan 15A. 0,2 dikali 120 berarti berapa? 24 ya. Sama dengan 15A. Kemudian 150 dikali 0,6 itu hasilnya 90 dikurangi 24 sama dengan 15A. Atau 66 dibagi 15 sama dengan A, atau A nya itu sebesar 4,4
meter per second kuadrat. Nah, sudah dapat. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, ada katrol licin. Kemudian masanya 4 kilo sama 6 kilo. Oke, dari gambar ini adalah 4 kilo, yang kedua adalah 6 kilo. Dari sini kita lihat bahwa katrol itu akan bergerak ke sini. Jadi ini ke atas, yang ini ke bawah. Kenapa? Karena massa kedua itu lebih berat. Jadi akan cenderung ke arah yang lebih berat. Sampai situ paham ya? Nah, sehingga berarti arah T1 ke sana, arah T2-nya ke bawah, kemudian masing-masing memiliki W. Oke. Kemudian kita akan meninjau bendanya satu per satu. Yang pertama, kita tinjau M1 dulu. Kita gambarkan M1. Di sini ada W1, di atas ada T, kemudian arah gerak bendanya kan ke atas. Sehingga kalau kalian lihat, ini kan gayanya hanya ada pada sumbu Y ya. Sehingga kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Kenapa pakai M kali A? Karena kan bendanya akan bergerak ke atas. Kemudian kita tuliskan yang searah dengan gerak benda itu positif, berarti T dikurangi W1 sama dengan M1 dikali A. Kita mau cari atau kita mau membentuk persamaan dari T-nya, sehingga T sama dengan M1 itu tadi 4 dikali A ditambah W1. W1 adalah massa dikali gravitasi, berarti 40. Ini adalah persamaan pertama, kita keep dulu. Selanjutnya kita akan meninjau benda kedua, tinjau M2. Kalau kita gambarkan, berarti di sini ada W2, kemudian di sini ada T tegangan. Oh, sorry, jangan terkecoh sama ini ya. Tegangan tali kan ada dua arah, gini. Kemudian T-nya itu selalu berlawanan kayak gini ya. Kemudian arah geraknya itu kan ke bawah, ya. Oke. Kemudian ini gayanya ada pada sumbu sumbu Y, berarti kita gunakan sigma F sama dengan M FY ya. M dikali A. Karena geraknya itu ke bawah, berarti yang W2 itu positif, maka W2 dikurangi T sama dengan massa kedua yaitu 6 dikali A. W2 nya berarti 60 dikurangi T sama dengan 6A. Kita bikin persamaan T sama dengan, sehingga T sama dengan 60 dikurangi 6A. Itu adalah persamaan kedua. Tadi kan kita sudah dapat persamaan pertama sama persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusikan T menjadi T sama dengan 60 dikurangi 6A. Lalu T yang pertama itu adalah 4A ditambah 40, berarti kita sama dengan 60 dikurangi 6A. A nya kita pindah ke kiri, berarti jadi penjumlahan menjadi 10A sama dengan 60 dikurangi 40, 20. Jadi A nya dapat 2 meter per second kuadrat. Jadi jawaban A itu sudah dapat ya. Sekarang tinggal yang B, kita disuruh cari tegangan tali. Untuk mencari tegangan tali, kita tinggal cari T. Kita punya persamaan 60 min 6A atau 4A plus 40 itu sama aja. Maka 60 dikurangi 6, A nya kan udah dapat 2, berarti T sama dengan 60 dikurangi 12, maka T nya adalah 48 Newton. Bener gak? Bener ya. Lalu yang C, jarak yang ditempuh benda kedua dalam waktu 2 second. Oke, kita coba.
jarak ya, kita menggunakan GLBB. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Untuk V0 itu kecepatan awal kita bisa isi dengan 0. Kenapa? Karena tadi dikatakan di soal bahwa awal mulanya bendanya itu diam. Berarti 0 ditambah setengah, A-nya 2, T-nya adalah 2 kuadrat. Sehingga S sama dengan coret, berarti jawabannya adalah 4 meter. Oke, untuk menjawab yang berikutnya tentang jarak antara benda satu sama benda 2, tadi kan kita udah tahu bahwa pergerakan setelah 2 second itu jaraknya 4 meter. Berarti logikanya gini. Gini ya, ini A, ini B. Yang kiri, yang A, itu kan nanti berarti akan naik sejauh 2 meter. Sedangkan yang bawah itu akan semakin turun 2 meter. Ya enggak? Jadi jarak antara A sama B atau benda satu sama benda 2 itu adalah S naik ditambah S turun. Karena sama-sama 2 meter berarti 2 ditambah 2 berarti 4 meter. Oke, sorry. Jaraknya 4 ya. 4 plus 4 berarti 8 meter. Ini juga kita ganti, bukan 2, harusnya 4 sesuai perhitungan yang sebelumnya. Gini. Selanjutnya untuk nomor 6. Jadi di sini ada katrol juga tetapi bentuknya kayak gini. Lalu M1 diketahui, gravitasi diketahui, M2 diketahui. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Yang pertama nih, untuk yang benda ke-1 dulu. Gambarkan ada W1, gaya normalnya ada. Lalu karena permukaannya licin berarti tidak ada gaya gesek. Lalu di sini ada tegangan tali T. Kemudian kalau ada benda seperti ini atau katrol yang mengangkut benda kayak gini, maka dia akan bergeraknya ke bawah kayak gini, ya. Jadi yang benda satu itu arah geraknya ke kanan. Itu sudah selalu. Karena kalau katrol itu memudahkan benda itu bergerak ke bawah. Kemudian kita tinjau satu persatu. Oh, sebelum itu yang kita gambarkan benda kedua dulu ya. Di sini ada W2. Kemudian di sini ada tegangan tali T. Arahnya ke bawah ya, arah geraknya. Oke. Nah, kita gunakan tinjau M1 dulu. Karena M1 itu bergerak terhadap sumbu X, berarti kita gunakan sigma Fx sama dengan M dikali A. Berarti gayanya hanya ada T sama dengan M1 itu 10, berarti 10A. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua, kita tinjau benda B atau tinjau M2. Pada M2 arah geraknya kan ke bawah, berarti nanti W2 nya kita positif karena searah dengan gerak bendanya. Lalu kita gunakan sigma Fy. Kenapa? Karena gayanya ada pada sumbu Y atau benda tersebut bergerak terhadap sumbu Y. Berarti W2 dikurangi T sama dengan M2 dikali A. Kita mau cari T sama dengan ya. Berarti bisa kita tulis T sama dengan W2 dikurangi M2 kali A. Jadi pindah ruas ini, pindahin ke sini. M2 nya kita pindah ke kiri. Sehingga T sama dengan W2 itu berarti 2,5 dikali 10, 25 dikurangi 2,5 A. Itu adalah persamaan kedua. Selanjutnya, yang ketiga kita substitusi T. Substitusi T. Kita punya persamaan kedua 25 dikurangi 2,5 A. Kemudian T-nya bisa kita ganti dengan 10A sama dengan 25 min 2,5 A. Kita pindah ruas ke sana, ke sini. Menjadi 12,5 A sama dengan 25. Berarti nanti A-nya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Kita itu mau cari tegangan tali. Maka
T sama dengan, kita pakai yang pendek aja, 10A, berarti 10 dikali 2, maka didapatkan 20 Newton. Jadi tegangan talinya adalah 20 Newton.